Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Ibu Woro dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Patricius Fabian, perwakilan dari kelompok 4, dan juga kami akan mempresentasikan mengenai lembaga non-profit atau NGO Smart Child Indonesia. Mungkin bisa next slide, Happy. Nah, berikut anggota kelompok 4 ada Raihan, Happy, Hana, Bona, saya sendiri Fabian, dan juga Bintang. Mungkin bisa next slide, Happy. Baik, yang pertama saya mempresentasikan terkait profil dari Smart Child Indonesia atau SCI. Smart Child Indonesia atau SCI merupakan sebuah lembaga atau organisasi non-profit yang berfokus pada sektor pendidikan bagi anak-anak yang berada di daerah 3T, yakni terluar, tertinggal, terdepan di Indonesia. Nah, mengacu pada nawacita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019, wajib belajar atau wajar 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Akan tapi, besarnya populasi anak usia sekolah di Indonesia mengakibatkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya untuk mencapai target wajib belajar 12 tahun. Nah, tantangan besarnya adalah yakni masih banyaknya jumlah anak tidak sekolah atau ATS di Indonesia, dan salah satunya adalah anak-anak yang berada di daerah 3T tersebut. Nah, sedangkan menurut data Susenas tahun 2017 diperkirakan ada sekitar 4,4 juta anak usia sekolah, yakni usia 7 sampai 12 tahun yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, Lembaga Smart Child Indonesia hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang berada di wilayah 3T tersebut. Mungkin bisa next slide dulu, Happy. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Lembaga Smart Child Indonesia didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan minat bakat dan potensi atau kondisi geografis daerah tempat tinggal anak tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan yang diberikan SCI ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan akademik, melainkan pendidikan yang disesuaikan dengan minat bakat dan juga potensi atau kondisi geografis daerah tempat tinggal anak tersebut. Nah, misalnya saja salah satunya SCI ini hadir di salah satu kabupaten di daerah 3T, yaitu Kabupaten Nias, Sumatera Utara, karena berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai dengan 2024, merupakan salah satu daerah 3T di Indonesia. Kurang lebih daerah 3T berdasarkan Kementerian Desa juga, Kemendes, Kemendesa, tercatat ada sekitar 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah 3T. Salah satunya adalah di Kabupaten Nias. Nah, kami sendiri dari SCI memberikan pelayanan pendidikan khususnya bagi anak-anak yang tinggal di Pulau Nias tersebut di Teluk Sorake, mengingat Teluk Sorake di Pulau Nias merupakan tempat selancar yang terkenal di kancah internasional, sehingga kami memfasilitasi anak-anak di sana untuk mengembangkan bakatnya untuk bisa menjadi atlet selancar. Jadi fokus kami sekali lagi tidak hanya difokuskan pada pendidikan akademik, melainkan juga berdasarkan minat bakat. Selain itu, SCI juga berkesempatan memberikan pendidikan atau pelatihan kemampuan bahasa Inggris bagi anak-anak yang tinggal di daerah dengan potensi wisata. Nah, salah satunya adalah salah satunya kemampuan berbahasa Inggris itu kami berikan pada anak-anak yang tinggal di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, mengingat tempat tersebut juga sebagai destinasi selancar internasional. Jadi lembaga SCI tidak hanya memberikan pelayanan pendidikan akademik, melainkan juga pendidikan yang disesuaikan dengan minat bakat dan potensi atau kondisi geografis dengan daerah tempat tinggal anak tersebut, sehingga anak tersebut harapannya dapat menjadi seorang problem solver. Baik, mungkin untuk program dan juga produk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. Bisa next slide, Happy. Tujuan, visi dan misi dari program kami.
Yang pertama tujuan kami itu ada 3. Yang pertama yaitu membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama kekurangan tenaga pendidik. Yang kedua, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan. Yang ketiga, menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterampilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T. Kemudian visi dari program kami adalah meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah 3T guna mengembangkan sumber daya manusia yang terdapat di daerah 3T agar kedepannya bisa berkontribusi untuk daerahnya sendiri maupun untuk negara. Kemudian misi dari program kami, yang pertama mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah, yang kedua melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T, yang ketiga melaksanakan tugas sosial masyarakat, dan yang terakhir adalah mengembangkan minat dan bakat anak-anak di daerah 3T. Next slide. Mengapa lembaga ini didirikan? Lembaga Smart Child Indonesia didirikan dengan maksud untuk menggerakkan, mengkoordinir, dan mengelola donasi dari donatur yang peduli akan pendidikan anak-anak kurang mampu, terutama di daerah 3T atau daerah yang terluar, tertinggal, dan terdepan, sehingga anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak. Next slide. Masuk ke solusi. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah terpencil saat ini masih terdapat banyak masalah seperti masalah dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun kesehatan. Namun masalah yang paling utama untuk disoroti adalah masalah dalam bidang pendidikan. Karena masalah di bidang pendidikan akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang, dan negara yang memiliki kualitas SDM yang tinggi sangat berpengaruh pada pembangunan negara tersebut dan dapat memperbaiki permasalahan tersebut di berbagai bidang. Melalui peningkatan kualitas SDM ini, maka masalah pada bidang ekonomi, kesehatan, teknologi, dan sebagainya dapat teratasi. Selanjutnya, kenapa sekarang 24 tahun untuk menuju masa keemasan Indonesia? Tentunya banyak harapan yang muncul dari setiap masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Sudah menjadi hal yang wajar bahwasannya bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih maju, dan juga diharapkan kita sebagai generasi penerus bangsa ikut andil dalam membangun Indonesia yang unggul, serta muda-mudi bangsa Indonesia diharapkan mampu bersaing membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, Lembaga Smart Child Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ikut membantu menyongsong atau memberi fasilitas bagi masyarakat terpencil guna dapat mempersiapkan Indonesia Emas, dan juga dapat beraktif dalam membantu mengatasi ketertinggalan pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, target permasalahan kita. Fakta di lapangan menunjukkan tujuan pendidikan yang sesungguhnya di tempat terpencil, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia, atau yang biasa disebut 3T, masih jauh dari harapan. Untuk mengetahui apakah suatu daerah harus ditangani atau tidak, kami akan melakukan beberapa pencarian, seperti kompetensi, literasi, lingkungan belajar, hingga survei karakter. Dari sana kita akan tahu bahwa daerah mana saja yang tertinggal dalam pendidikannya. Salah satu faktor kurangnya pendidikan di daerah terpencil adalah fasilitas-fasilitas yang berbeda di antara di kota dan di daerah terpencil tersebut. Bukan hanya fasilitasnya saja, tetapi tenaga pengajar juga masih kurang, sehingga di daerah terpelosok masih sangat membutuhkan tenaga pengajar. Target pemasaran kami ini adalah anak-anak yang masih berumur 6-18 tahun yang masih kurang dalam pendidikannya. Next slide. Baik, berikutnya terkait kompetisi. Jadi di sini kami akan membandingkan antara lembaga Smart Child Indonesia atau SCI dengan lembaga serupa, yakni Project Child Indonesia atau PCI. Nah, membedakan SCI dengan PCI, yang pertama,
SCI berfokus pada pemberian program pendidikan untuk anak-anak yang berada di daerah 3T Indonesia, sehingga cakupan dari program SCI ini jauh lebih besar karena mencakup sebagian besar wilayah 3T Indonesia. Sedangkan Project Child Indonesia berfokus pada pemberian program pendidikan untuk anak-anak yang berada di daerah bantaran sungai dan pesisir pantai. Dan lembaga tersebut hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan juga DIY. Kemudian berikutnya program pendidikan yang ditawarkan atau yang diberikan Smart Child Indonesia disesuaikan dengan minat bakat dan juga potensi atau kondisi geografis daerah tempat tinggal anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut dapat diharapkan menjadi seorang problem solver ke depannya. Selain itu, SCI juga memberikan program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan tentunya yang berprestasi. Sedangkan program dari Project Child Indonesia atau PCI hanya difokuskan pada pendidikan akademik saja. Baik, mungkin bisa next slide. Baik, pada slide ini kami akan mengenalkan produk dari lembaga Smart Child Indonesia. Jadi, lembaga Smart Child Indonesia menyediakan beasiswa dan mengedukasi atau memberikan materi pelajaran bagi anak-anak yang berada di daerah 3T. Seperti yang sudah di-spell sebelumnya, bahwa Smart Child Indonesia ini tak hanya fokus untuk mengedukasi di bidang akademis saja, tetapi lembaga ini juga ingin mengembangkan minat dan bakat dari anak-anak yang berada di daerah 3T atau daerah yang terluar, tertinggal, dan terdepan. Jadi, tinggal di daerah terpencil bukan menjadi halangan bagi mereka untuk berprestasi. Salah satu contoh program non-akademis kami di Pulau Nias yaitu pelatihan berselancar. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Nias ini diakui sebagai tempat selancar terbaik kedua di dunia setelah Hawaii, dan kompetisi selancar internasional telah diadakan di Nias sejak tahun 1993, termasuk kompetisi selancar kejuaraan dunia pada tahun 2000. Nah, kami melihat bahwa ada peluang bagi anak-anak yang ada di Pulau Nias ini untuk bisa menjadi atlet selancar ke depannya. Untuk itu, kami ingin mengedukasi mereka dengan memberikan pelatihan selancar dan diharapkan mereka bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah mereka itu. Selain itu, tentunya Smart Child Indonesia juga berharap anak-anak yang berada di daerah 3T bisa menjadi anak-anak yang berpikiran terbuka, maju dan mandiri, sehingga di masa yang akan datang mereka bisa membangun daerah mereka sendiri. Next slide. Kemudian ada model. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan wilayah yang luas dan heterogen secara geografis maupun sosiokultural memerlukan upaya yang tepat untuk membatasi berbagai permasalahan. Di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T. Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan pendidik seperti kekurangan jumlah guru atau shortage, distribusi guru yang tidak seimbang atau unbalanced distribution. Kemudian ada kualifikasi guru di bawah standar atau under qualification. Kemudian ada kurang kompeten atau low competencies. Dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diajarkan atau mismatch. Angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut. Agar daerah 3T dengan mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Yang mengakomodasi keberagaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ini dapat memajukan bersama sejajar dengan daerah lain. Next slide. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui program ini perlu dilaksanakan sangat urgensi, mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Pengembangan model pendekatan model, penyelenggaraan pendidikan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, yang mengakomodasi keragaman kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat atau berbasis kearifan lokal. Pada jenjang sosial dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan atau kemampuan guru dalam memberikan materi pembelajaran, sekaligus mempersiapkan guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama.
serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat maju bersama mencapai cita-cita yang luhur. Next slide. Baik, slide selanjutnya ini adalah keuangan. Smart Child Indonesia sedang mencari dana untuk pengalokasian untuk pembelian alat tulis, pembelian bahan pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan guru atau tutor. Peralatan dan perlengkapan sekolah di daerah terpencil sangat sedikit, dan biasanya kondisinya pun sudah sangat memprihatinkan. Anak-anak yang bersekolah di daerah terpencil harus rela belajar dengan fasilitas yang sangat minim dan keadaan yang tidak kondusif untuk belajar. Misalnya saja, papan tulis yang digunakan masih blackboard, yang masih menggunakan kapur. Itu pun dengan keadaan papan yang sudah rusak atau persediaan kapur yang sangat terbatas. Sekolah-sekolah ini biasanya belum memiliki perpustakaan, lab beserta peralatannya, dan fasilitas lain yang seharusnya dimiliki oleh sebuah sekolah. Oleh karena itu, untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan sangat penting. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar ini juga dapat menghambat proses pembelajaran. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar yang dengan materi berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru. Tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal, ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Dan saat ini, sulit mencari guru yang dengan sukarela mau mengajar di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Masalah utamanya adalah gaji yang jelas akan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan mengajar di kota-kota besar. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah itu juga penting dalam dunia pendidikan. Baik, segitu saja. Nah, ada tim apa aja sih yang ada di Smart Child Indonesia? Yang pertama, saya sendiri Bintang Gunawan sebagai founder dan CEO. Lalu ada Pavian sebagai co-founder dan CMO. Selanjutnya ada Bona sebagai pelaksana tugas lapangan. Lalu ada Hana sebagai penanggung jawab. Ada Happy sebagai sponsorship. Dan Rehan sebagai divisi tutor. Selanjutnya bisa ditutup oleh Pavian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih sekian yang dapat kami presentasikan terkait Lembaga Smart Child Indonesia.